Ringkasan meditasi Alkitab kuartal 1 pelajaran ke-11 dengan judul Hidup Bersama Kristus. Baca dan renungkanlah Kolose 3 ayat 1-17. Kita akan menarik 6 perbekalan dari pasal yang ditulis Paulus itu untuk hidup bersama Kristus. Yang pertama, memikirkan perkara yang di atas bersama Kristus. Kolose 3 ayat 1-2. Paulus bilang, pikirkan dan carilah perkara yang di atas. Kamu mengaku sudah bangkit bersama Kristus, tapi kenapa mentalmu masih nyungsep? Kamu pusing 7 keliling cuma gara-gara status sosial, flexing tetangga, dan takut gak dapat validasi. Kamu bilang hidup bersama Kristus yang ada di tahta langit, tapi pikiranmu masih di level kubangan. Kamu gak pengen sembuh dari luka batin, terlalu rapuh, cengeng, banyak drama, sensitif, bebal, sumbu pendek, jumawa, sombong, iri, dengki, kepahitan, sok tahu, haus pujian, gila hormat, dan suka menghakimi. Kalau distorsi mental seperti itu masih mewarnai perjalanan hidupmu, berarti kamu sekedar beragama, bukan beriman. Itu semua kedagingan, bukan kerohanian. Kamu gak bisa menatap awan di puncak gunung kalau matamu masih fokus melihat katak dalam tempurung. Yang kedua, tersembunyi dalam jubah cahaya bersama Kristus. Kolose 3 ayat 3-10. Paulus bilang hidupmu itu tersembunyi bersama Kristus. Ibarat barang berharga, kamu sudah dibungkus rapi dengan jubah cahayanya. Masalahnya, kamu sering mengoyak paksa jubah kebenaran dengan awan kegelapan pikiran. Kekhawatiran, kepanikan, minder, pesimis, mudah menyerah, malu mencoba, dan takut gagal. Kalau kamu sudah pakai baju kemuliaan, kenapa masih suka mengais tong sampah di zona nyaman yang memang sudah lama tak lagi aman? Hidup bersama Kristus adalah kemerdekaan, bukan bunker persembunyian dari kejaran bayang kelemahan. Yang ketiga, menjadi segalanya dalam perbedaan bersama Kristus. Kolose 3 ayat 11. Paulus bilang menjadi segalanya. Di dalam Kristus tidak ada lagi si paling suci dan si paling benar. Nggak ada lagi sekat kesukuan dan golongan. Kita sering merasa lebih Kristen daripada orang lain cuma karena lebih rajin pelayanan atau lebih lama pegang jabatan. Kalau Kristus adalah segalanya di dalam semua orang, kenapa kamu masih merasa lebih tinggi dan lebih hebat? Merendahkan orang lain berarti menghina Kristus yang ada di dalam dirinya. Berhenti jadi polisi moral yang hobinya mengotak-ngotakkan orang. Yang keempat, mengasihi dan mengampuni bersama Kristus. Kolose 3, 12 dan 14. Paulus bilang, seperti Tuhan mengampunimu, perbuatlah juga demikian kepada saudaramu. Kamu minta ampun ke Tuhan buat dosa kamu yang segunung, tapi kamu pelit memaafkan kesalahan teman yang cuma secuil. Itu namanya cacat logika, pemikiran sungsang. Kasih itu bukan musiman, tapi keputusan setiap hari untuk melepas maaf dan pengampunan. Semua orang punya peluang untuk bersalah, tapi yang paling nikmat adalah ketika diberi maaf dan diterima kembali. Diampuni adalah energi untuk mengampuni. Yang kelima, memerintahkan damai sejahtera bersama Kristus. Kolose 3 ayat 15. Paulus bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Memerintah di sini artinya menjadi wasit. Seringkali wasit dalam hatimu bukan damai Kristus, tapi ego yang mau menang sendiri. Akhirnya hidupmu jadi kacau, berisik, dan gerasak gerusuk. Hidup bersama Kristus berarti kamu memberikan peluit ke dia untuk jadi wasit. Kalau dia bilang stop, ya berhenti. Dia yang kontrol pertandingan kehidupan. Yang keenam, hidup dalam kekayaan perkataan Kristus. Kolose 3 ayat 16. Paulus bilang, perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Kamu hafal lirik lagu galau dan skandal para artis, tapi gak sanggup nge-save firman Tuhan di memori otakmu untuk jadi kompas waktu kamu tersesat. Bagaimana kamu mau hidup bersama Kristus kalau gak pernah merenungkan firman-Nya? Hidupmu jadi gampang oleng karena isi kepala kamu cuma kebisingan dan sampah informasi, bukan ajaran dan pencerahan. Hidup bersama Kristus bukan tentang jadi orang alim yang membosankan. Ini tentang jadi manusia yang berkesadaran, mengenal diri,
memahami posisi, dan mengerti siapa yang berotoritas di hidupmu. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 10 Maret 2026 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati.